Hai semua sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Waduh, sudah datang hari Minggu lagi nih. Lagi pada kemana nih hari Minggu OTW-nya? Jangan lupa sesibuk apapun kalian, tetap ya untuk selalu buka HP-nya dan kunjungi channelnya Cublak Suweng. Karena akan ada banyak kabar terbaru tentang politik di Indonesia pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya terupdate dari kami Cublak Suweng spesial untuk kalian semua. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya dari partai yang berencana berkoalisi dengan partainya Bapak Anies Baswedan, yaitu Partai Nasdem. Siapa lagi kalau bukan Partai PKS. Nah, beredar kabar nih bahwa Partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera ditawari 2 posisi menteri. Wah, pastinya 2 posisi menteri ini dan penawaran ini itu tidaklah gratis atau tidaklah cuma-cuma, benar nggak sih? Karena apa? Karena 2 posisi menteri ini bisa didapatkan kalau PKS memutuskan koalisi dengan partainya Anies Baswedan. Wah, gimana nih menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Karena apa nih di sini? Kalau PKS memutuskan koalisi dengan pihaknya partai Bapak Anies Baswedan, maka Anies Baswedan sepertinya tidak bisa maju menjadi capres pada Pilpres 2024. Kabar itu juga diunggah oleh pemilik akun Mas Piyu alias Abu Hasan Surhim atau Solihun, adik kandung dari kader PKS Abdul Wahid Surhim. Beredar kabar PKS ditawari 2 menteri untuk gagalkan koalisi Anies, katanya dalam akun pada 27 Oktober 2022. Wah, ternyata ada kabar yang cukup menegangkan ini ya, di mana PKS mulai ada tawaran-tawaran cantik agar bisa memutuskan koalisi dengan Anies Baswedan ya. Menanggapi berbagai isu yang beredar tentang hal itu ya, tentang 2 kursi menteri ini, akhirnya Ketua DPP PKS yaitu Al-Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya ini tetap berada di luar pemerintahan. Muzammil membantah kabar bahwa PKS ini akan gabung ke Kabinet Indonesia Maju dengan 2 kursi menteri yang mensyaratkan untuk cabut dukungan ke Anies Baswedan. Menurut Muzammil, PKS ini merujuk pada keputusan Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai. Ia pun menekankan bahwa sejak Pilpres 2019 belum ada perubahan bahwa sikap PKS akan tetap sebagai oposisi. Bahwa PKS akan berperan aktif, bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan, dan pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi agar ada check and balance terhadap jalannya pemerintahan, kata Al-Muzammil dalam keterangannya pada Jumat 28 Oktober 2022. Jadi di sini Muzammil sudah memberikan klarifikasi langsung ya terkait dengan berbagai isu tentang 2 kursi menteri ini. PKS tetap berada di luar pemerintahan. Sudah dijelaskan ya. Dan di sini Muzammil pun mengatakan jika ada perubahan sikap politik PKS maka mesti ada putusan Majelis Syuro. Perubahan sikap PKS ini harus melalui putusan Majelis Syuro berikutnya dan sampai sekarang ini belum ada, kata Al-Muzammil. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid juga membantah isu pihaknya bergabung dengan kabinet pemerintahan Jokowi. Khalid pun menyebut bahwa kabar itu hoax dan fitnah. Dia menegaskan sesuai dengan keputusan Majelis Syuro ke-7 bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan atau oposisi hingga 2024 nanti. Khalid menambahkan bahwa PKS ini intens membangun komunikasi dengan Demokrat dan Nasdem. Tetap di luar pemerintahan atau oposisi ya hingga 2024. Selain itu, PKS saat ini intens membangun komunikasi di tim kecil untuk tuntaskan poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat, kata Khalid di akun Twitternya pada Jumat 28 Oktober 2022. PKS saat ini tengah menjalin penjajakan dengan Nasdem dan juga Demokrat. Poros ini pun digadang-gadang akan berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan
sebagai capres di 2024. Lantas, bagaimana dengan pendapat Nasdem terkait dengan isu 2 kursi menteri yang ditawarkan kepada PKS? Rupa-rupanya Nasdem ini mulai bereaksi ya terkait dengan isu 2 kursi menteri tersebut. Waketum Nasdem yaitu Ahmad Ali mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan PKS sedang mesra-mesranya membangun koalisi Pilpres 2024. Wow, jadi udah kayak pacaran aja ya, di sini ada mesra-mesranya gitu. Nah, Ahmad Ali ini tidak yakin dengan isu PKS yang ditawari 2 jatah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo agar menarik dukungan terhadap Anies Baswedan. Menurutnya isu-isu tersebut itu tidak bertanggung jawab. Hari ini sih banyak ya berseliweran isu-isu yang menurut saya itu tidak bertanggung jawab dan tidak perlu ditanggapi. Yang jelas bahwa hari ini Nasdem, PKS itu lagi mesra-mesranya berdiskusi untuk bangun koalisi, ujar Ali pada Jumat 28 Oktober 2022. Ali pun mengaku bahwa tidak tahu informasi PKS ditawari kursi menteri tersebut dan ia pun enggan menanggapi lebih lanjut. Namun, Nasdem yakin bahwa PKS tidak akan berubah sikap untuk mendukung Anies Baswedan. Apalagi berbagai survei menyebutkan bahwa pendukung PKS itu adalah pendukungnya Anies. PKS juga sadar kok kalau mereka tahulah ya bagaimana implikasi yang terjadi pada partai itu, karena pendukung PKS ini kan kalau kita lihat beberapa survei itu mayoritasnya adalah pendukung Anies. Jadi pasti akan berdampak dan PKS sadar betul dengan hal itu pastinya, ujar Ahmad Ali. Sebagai tambahan informasi di sini ya, ada seorang politikus yang membocorkan isi rapat tim kecil Nasdem, Demokrat dan juga PKS bersama Anies. Yang di situ membahas tentang PKS ditawari 2 kursi menteri oleh istana. PKS pun menolak mentah-mentah tawaran kursi menteri dari istana itu. Dan menurut seorang politikus ini mengatakan bahwa PKS menolak secara tegas. Melihat adanya godaan tersebut, pastinya ya namanya 2 kursi menteri gratis, cukup dengan tidak usah mendukung Anies Baswedan. Akhirnya pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Sudirman Said bersepakat nih ya di situ bahwa koalisi perubahan perlu untuk perkuat parlemen. Dari sumber politikus tersebut ya, tidak bisa cawapres Anies Baswedan dari luar non-parpol. Bisa memicu resisten partai politik sehingga muncul 2 calon yaitu Ahmad Heriawan yaitu Aher dari PKS dan juga Agus Harimurti Yudhoyono AHY dari Demokrat. Jadi di sini disimpulkan ya bahwa kalau cawapres dari luar non parpol ini akan bahaya karena di sini saja sudah ada godaan-godaan menteri-menteri, tawaran kursi. Apalagi kalau ada cawapres dari luar non parpol gitu. Mungkin itu pertimbangan mereka yang pada akhirnya muncul 2 calon Aher dan juga AHY. Nah, di sini juru bicara PKS Muhammad Khalid lagi ya mengakui bahwa mereka ini mendengar kabar ada perwakilan PKS ke istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun Khalid mengatakan bahwa membuka komunikasi dengan pemerintah sebagai partai oposisi merupakan hal yang biasa. Jadi kalau misalkan ada perwakilan PKS yang ke istana ya udah biasa lah kalau membuka komunikasi gitu ya. Kalau kami dengar memang ada komunikasi, ujar Khalid dalam diskusi yang digelar di Lembaga Survei Kedai Kopi Jakarta pada Minggu 23 Oktober kemarin ya. Nah, di sini Khalid mengatakan bahwa tawaran dari Jokowi itu adalah agar PKS bergabung ke kabinet merupakan hal yang biasa. Sejak periode pertama Jokowi, PKS ini sudah ditawari kursi kabinet. Coba bayangkan nih kalau PKS juga bergabung, lalu siapa yang menjadi kekuatan oposisi? Imbuh Khalid. Jadi gimana ini menurut pendapat kalian terkait isu yang beredar tentang PKS ditawari jatah 2 kursi menteri asalkan jangan mendukung Anies Baswedan? Dan juga tentang pernyataan dari PKS, juga Nasdem yang menepis tentang hal itu, tentang isu-isu semuanya gitu ya. Tetapi ada politikus ini yang menyebarkan dan memberikan bocoran tentang rapat tim kecil dari 3 partai tadi yang bersama Anies Baswedan.
Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa LKS dan juga support selalu channelnya Jeblak Suweng. Dadah, sampai di video selanjutnya.